Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang solihah, cantik dan pintar, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita. Semoga ibu-ibu dan akhwati fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabiut tabiin dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan akhwati fillah, seperti biasa setiap Rabu malam kita ada acara ngobrol berkah. Untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini, kita akan membahas tema seputar muamalah. Untuk kali ini berjudul sedekah, hibah, dan hadiah. Ibu-ibu dan akhwati fillah, secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Quran sering disebut dengan kata sodakoh, maka sodakoh mempunyai dua arti. Pertama, sodakoh sunnah atau sedekah, dan yang wajib yaitu zakat. Yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah sodakoh sunnah yang di masyarakat sering diucapkan dengan istilah sedekah. Secara syara, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya memberikan sejumlah uang, beras, atau benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Maka berdasarkan pengertian ini, yang namanya infak, pemberian atau sumbangan, termasuk ke dalam kategori sedekah. Secara ijma, ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunnah. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah. Di antaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 280 dan 261. Yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan Islam, rumah sakit, dan usaha penyelidikan ilmiah. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW memerintahkan agar umatnya bersedekah meskipun dalam jumlah yang sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lindungilah dirimu semua dari siksa api neraka dengan bersedekah, meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambah kepada hamba sebab suka memaafkan, kecuali baginya sebagai kemuliaan, dan tidaklah seseorang itu merendah diri, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ibu dan akhwati fillah, pada dasarnya sedekah dapat diberikan kapan dan di mana saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan, yaitu lebih dianjurkan pada bulan Ramadan.
Dijelaskan juga dalam kitab Kifayat Al-Akhyar, sedekah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit, atau bepergian. Kemudian berada di kota Mekah dan Madinah, dalam peperangan, haji, dan pada waktu-waktu yang utama, seperti 10 hari di bulan Zulhijjah dan hari raya. Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Namun ada beberapa kelompok orang yang lebih utama, yaitu kepada keluarga yang jauh, maka hendaklah ini didahulukan dari tetangga yang bukan keluarga. Karena selain sedekah, pemberian itu akan mempererat hubungan silaturahmi. Selain itu, di dalam menggunakannya, kita juga harus memilih cara yang baik dalam bersedekah, yaitu cara memberikannya dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu lebih utama dibanding dengan memberikan secara terang-terangan. Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik diri sendiri, dan benda itu dari zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu disedekahkan. Karena barang yang disedekahkan harus didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan hal ini, maka tidak boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. Tetapi jika telah berlaku kebiasaan di dalam rumah tangga, seorang istri boleh menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, maka hukumnya boleh tanpa meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini bukan hanya istri yang dapat pahala, tetapi suami pun mendapatkan pahalanya. Demikian pula halnya haram menyedekahkan benda yang secara zat dihukumi haram, seperti babi dan anjing. Atau benda itu diperoleh dengan cara yang diharamkan, seperti mencuri, merampok, atau korupsi, karena hal itu bukan miliknya secara sah. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah itu suci, tidak akan menerima kecuali yang suci pula. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang ia berkelana dengan rambutnya yang kusut, pakaiannya yang berdebu, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, padahal makannya haram, pakaiannya haram, minumnya haram, dan dibesarkan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya dapat dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam bersedekah, yaitu adalah faktor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu tetapi sesuatu itu dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau untuk membayar utangnya, maka sesuatu itu tidak boleh untuk disedekahkan. Sedekah hendaknya disalurkan tepat sasaran. Artinya, orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak diperbolehkan menerima sedekah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Demikian halnya dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik. Haram baginya meminta-minta sedekah kepada orang lain, dan sedekah yang diterimanya itu hukumnya harta haram. Demikian menurut Imam Al-Mawardi. Pada riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa membiarkan burung yang memakan buah-buahan dari tanaman yang ditanam adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, tidaklah seorang muslim bercocok tanam di kebun atau di sawah, kemudian buahnya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang lainnya, kecuali baginya itu sedekah. Ibu-ibu dan aktifila, apa saja perkara yang dapat membatalkan sedekah? Yang pertama, alman atau membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang lain. Yang kedua, al-azza atau menyakiti,
Artinya, sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Maka, tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang ketiga, ria atau memamerkan. Artinya, memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika dalam keadaan sepi, ia tidak mau bersedekah. Lalu apa saja bentuk-bentuk sedekah? Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain. Yang kedua, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang ketiga, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa. Yang keempat, membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi. Yang kelima, membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya. Yang keenam, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan, seperti duri, batu, dan kayu. Yang ketujuh, melangkahkan kaki ke jalan Allah. Yang kedelapan, mengucapkan zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Yang kesembilan, menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Yang kesepuluh, membimbing orang buta, tuli, dan bisu, serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah. Yang kesebelas, memberikan senyuman kepada orang lain. Hikmah yang dapat kita petik dari sedekah, yang pertama, orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Kemudian Ibu dan Akhwati Fillah, kita akan membahas tentang hibah. Secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun atau bangkit. Kemudian kata hibah dimaksudkan memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Kata hibah terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 38 yang artinya, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Secara syara, jumhur ulama mendefinisikan hibah, yaitu akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Maka dari pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik, maka itu disebut dengan pinjaman. Jika pemberiannya itu disertai imbalan, maka yang seperti itu dinamakan jual beli. Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi, kecuali benda itu telah ia terima, tidak semata-mata hanya akad saja. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi. Kemudian Najasyi itu meninggal dan ia belum menerimanya. Lalu Nabi mencabut kembali pemberiannya itu. Menurut Sayyid Sabiq, jika seorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khomer atau bangkai, maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hibah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktunya.
yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi masih hidup. Jika telah mati, maka bukan lagi disebut hibah, tetapi wasiat. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah. Hal ini didasari oleh nas Quran dan hadis Nabi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, saling memberikan hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Adapun rukun dan syarat hibah, jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah ada 4. Yang pertama, orang yang menghibahkan. Yang kedua, harta yang dihibahkan. Yang ketiga, lafal hibah. Yang keempat, orang yang menerima hibah. Adapun syarat-syarat hibah, yang pertama, syarat orang yang menghibah atau pemberi. Yang pertama, penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan. Yang kedua, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya, artinya orang yang mampu dan bebas bertindak menurut hukum. Yang ketiga, penghibah orang dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala. Yang keempat, penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan. Adapun syarat orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah. Bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya, misalnya masih dalam bentuk janin, maka tidak sah untuk diberi hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah akan tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya. Kemudian syarat benda yang dihibahkan, yang pertama, benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon, maka hukumnya batil. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan adalah segala sesuatu yang sah untuk dijual belikan, maka sah pula untuk dihibahkan. Yang kedua, harta itu memiliki nilai atau manfaat. Maka menurut pengikut dari Imam Ahmad bin Hambal, sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, dapat dimiliki zatnya. Artinya, benda itu sesuatu yang bisa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah tangan ke tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara. Kemudian yang keempat, harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara, maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras. Yang kelima, harta itu benar-benar menurut orang yang menghibahkan, maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya, tapi itu kepunyaan orang lain, seperti harta anak yatim yang diamanahkan kepada seseorang. Yang keenam, menurut Hanafiyah, jika barang itu berbentuk rumah, maka harus bersifat utuh, meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika orang menghibahkan sebidang tanah tetapi di dalamnya ada tanaman milik orang lain,
atau ada orang menghibahkan rumah sedangkan rumah itu ada benda milik orang yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang dihibahkan itu hanya induknya, anaknya tidak, maka bentuk-bentuk hibah seperti hal itu di atas tadi itu yang sudah disebutkan hukumnya batil atau tidak sah. Tentang hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad ibnu Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu adalah orang yang dungu, yang wajib dibatasi tindakannya. Menghibahkan utang kepada orang yang berutang sama dengan membebaskannya dari utang itu. Kemudian Ibu dan Atifillah, kita juga akan membahas tentang hadiah. Pengertian hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya, serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Menurut Zakaria Al-Ansori, hadiah adalah penyerahan hak kepemilikan harta benda tanpa meminta ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima sebagai bentuk penghormatan. Menurut Qol-Aji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan dengan tujuan menjalin hubungan dan menghormati. Hukum memberi hadiah adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, saling memberikan hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Balasan hadiah dan pencabutan hadiah. Disunahkan membalas hadiah, sekalipun hadiah itu dari orang yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini didasari oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menerima hadiah dan membalasnya. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaib, dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi melakukan hal itu yaitu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan semisal, sehingga tidak ada seorang pun yang mengutangkan kebaikan kepada beliau. Berkata Al-Khattabi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, di antara ulama ada yang membagi hadiah menjadi 3. Yang pertama, pemberian kepada orang yang lebih rendah, seperti kepada orang yang membantu kita karena untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian semacam ini tidak menghendaki pembalasan. Yang kedua, pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Maka pemberian ini wajib dibalas, seperti orang miskin memberikan hasil tanamannya kepada orang kaya. Yang ketiga, pemberian dari orang kepada orang lain yang setingkat dengannya, yang mengandung kecintaan dan pendekatan. Dikatakan bahwa pemberian seperti ini wajib dibalas. Contoh, hadiah ketika menghadiri acara khitanan atau undangan pernikahan. Juga termasuk hadiah yang wajib dibalas jika seorang diberi hadiah dan disyaratkan untuk membalasnya. Menurut jumhur ulama, pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apapun, sekalipun antara saudara atau suami istri, kecuali jika pemberi hadiah itu adalah seorang ayah dan penerimanya adalah anaknya sendiri. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menarik kembali hadiah ataupun hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Kebolehan seorang ayah mencabut pemberian yang telah diberikan kepada anaknya karena ia lebih berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut mereka hadiah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hadiah boleh saja mencabut kembali hadiahnya. Alasannya karena hadis Nabi mengatakan orang yang menghadiahkan ataupun menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hadiah itu tidak diiringi oleh ganti rugi.
Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Akan tetapi, mereka juga melarang menarik hadiah dari orang lain dengan catatan jika penerima hadiah telah memberi imbalan dan penerima hadiah telah menerimanya. Menurut Said Sabiq, pemberi hadiah atau penghibah yang tidak boleh menarik kembali hadiah atau hibahnya yaitu yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Adapun pemberi hadiah ataupun penghibah yang diperbolehkan menarik hadiah atau hibahnya adalah yang memberi dengan tujuan agar diberi imbalan dan dibalas. Ibu-ibu dan Ohatifillah, para ulama sepakat bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihkan pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain, karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang ayah, perlakuan tidak adil dengan melebihkan pemberian kepada anak di atas yang lainnya, yaitu adalah perbuatan yang curang. Maka ayah yang melakukan seperti itu hendaklah ia membatalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Persamakanlah di antara anak-anakmu dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan." Hadis riwayat Tobroni. Ibu-ibu dan ahtifillah, tentang sedekah, Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Tetapi jika itu bentuknya hadiah ataupun hibah, maka hukumnya boleh. Hal ini didasari oleh hadis tentang Bariroh yang diberi sedekah kurma, lalu kurma itu dibawakan kepada Nabi SAW untuk diberikan. Maka Rasulullah diingatkan oleh Ibunda Aisyah bahwa kurma itu adalah sedekah dari orang lain untuk Bariroh. Oleh karena Bariroh ingin memuliakan Nabi dan menjamu Nabi dengan kurma itu, maka kurma itu sekarang menjadi hadiah atau hibah dari Bariroh untuk Rasulullah SAW. Sebelumnya kurma itu memang sedekah untuk Bariroh, tetapi ketika itu sudah menjadi milik dari Bariroh, maka ketika Bariroh memberikannya kepada Nabi SAW, itu adalah hadiah dari Bariroh untuk Nabi SAW. Maka boleh Nabi SAW memakannya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan, jika Nabi dibawakan makanan, Nabi bertanya, jika dikatakan hadiah, beliau mau memakannya, dan jika dikatakan sedekah, beliau tidak mau memakannya. Demikian ibu-ibu dan ahtifillah yang solihah, cantik, dan pintar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.